Assalamualaikum, masih bersama dengan Indo Sport Center. Hari Lebaran tinggal beberapa hari lagi, guys. Untuk karyawan kantor-kantor atau di pabrik-pabrik sudah banyak yang mengambil cuti untuk mudik ke rumah orang tua atau mertua, atau yang belum punya jodoh ya ke rumah orang tua. Belum punya mertua soalnya. Untuk karyawan PNS masih belum cuti bersama, ini bentar lagi. Ini saya akan membagikan tips mudik buat teman-teman agar mudiknya itu aman dan nyaman. Oke guys, kita saksikan ya. Gas. Nah, tip pertama guys, kita siapkan pakaian atau kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan saat mudik. Jangan sampai kita lupa, setelah sampai di sana lupa, oh tidak bawa handuk. Nah, akhirnya kita susah mencari handuk, meskipun di sana nanti juga ada handuk, pasta gigi atau odol, sikat gigi, sabun, sampo dan lain sebagainya. Ya, kita harus mempersiapkannya agar tidak repot nanti setelah sampai di rumah orang tua atau mertua. Itu yang tip yang pertama guys. Tip yang kedua, ini kita nanti akan mudik memakai apa guys? Mau memakai kendaraan umum, sepeda motor, atau memakai mobil guys. Kita harus menyiapkan agar nanti perjalanannya itu tidak repot di jalan, macet-macet atau malah mogok di jalan. Kalau kita naik kendaraan umum, bis, kereta api, atau pesawat, ya kita yang paling penting itu adalah tiketnya. Kita sudah beli tiket jauh hari atau belum? Kalau mendadak itu sangat susah. Kalau mendadak itu sangat susah karena pastinya takutnya nanti ketinggalan tidak dapat tiket. Jadi kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan untuk membeli tiket mudik. Itu kalau memakai kendaraan umum. Kalau memakai sepeda motor, ya kita harus ini, kita cek tekanan ban guys. Ini utama. Ini tekanan bannya sudah normal atau enggak. Kemudian ini air radiator di sini guys. Air radiator di sini ini sudah normal enggak? Isinya sesuai enggak? Oke. Kemudian untuk oli guys, olinya kita sudah penuh atau enggak untuk olinya ini. Kemudian cek remnya ini guys, remnya sudah pakem atau tidak. Kemudian juga kita cek lampu-lampunya, rating kanan kirinya oke enggak. Itu kalau memakai sepeda motor. Kalau kita memakai mobil, nah ini kita juga cek hampir sama. Kita buka dulu. Oke guys, nah kita harus cek ini akinya bekerja dengan baik enggak. Kalau kita nanti start pakai double starter normal atau tidak. Kemudian kita cek olinya. Kita cek olinya. Nah, oke, olinya normal di sini guys, sudah penuh, tak sesuai dengan speknya. Kemudian kita cek air radiator juga guys. Ini air radiatornya di sini guys, sudah penuh enggak? Pakai senter yang nanti ngeceknya guys. Oke, kita cek juga ini kalau nanti hujan, airnya ada isinya enggak ini. Ini habis guys, nanti kita isi untuk airnya. Juga ini untuk remnya, kita cek normal enggak isinya. Oh ada, ini bagus. Oke, kemudian jangan lupa guys, jangan lupa tekanan ban. Ini sangat penting ini juga, nanti di jalan kalau kita ndak pas bisa bahaya, bisa meletus bannya itu.
Selain tekanan juga baterainya masih bagus dah, baterainya ban itu masih bagus dah. Oke, yang lain juga standar. Lampu-lampu apakah bekerja dengan baik tidak lampunya ini. Rating kanan kiri, lampu remnya, sama juga lampu pengeremannya masih bekerja dengan baik apa enggak. Dan jangan lupa kopling kendaraannya normal atau tidak. Jadi guys, itu tip yang kedua. Kita masuk tip yang ketiga. Tip yang ketiga ini kita harus jangan lupa untuk mematikan sumber daya yang kita pakai yang sekiranya dapat menimbulkan potensi bahaya. Contohnya ini kita kalau memakai PGN ya kita matikan sumber supply dari PGN nya ini guys. Nih saya itu langganan untuk kompornya memakai PGN, tapi juga saya juga memakai LPG melon juga. Nah, kalau kita memakai PGN, kita supply-nya kita matikan, kita tutup. Nah, jadi aman di dalam tuh kalau misalkan tiba-tiba ada kebocoran tidak akan keluar ke dalam ruangan. Itu untuk yang berlangganan PGN. Kalau yang memakai gas melon ya kita harus cabut tutup gas melonnya itu, regulatornya agar terlepas agar tidak nanti tidak keluar gasnya kalau ada masalah pada saat kita tinggal. Terus selanjutnya kita juga matikan suplai air PDAM ini guys. Kalau kita memakai suplai air PDAM kita juga harus mematikannya. Siapa tahu tiba-tiba itu kerannya di dalam rumah itu bocor, yang gerojok ditinggal 1 minggu airnya nyala keras kan kita bahaya juga. Ini kita matikan juga. Nah, ini kita tutup airnya. Oke guys, jangan lupa menutup suplai yang rawan bocor jika kita tinggalkan nanti. Oke guys, setelah kita mematikan sumber-sumber energi yang tidak perlu, jangan lupa kita juga menyalakan lampu penerangan, lampu penerangan seadanya agar rumah kita itu saat ditinggal tidak gelap seperti itu. Lihat guys, nah ini rumah tuh nyala, teras depan itu wajib nyala, dan lampu yang di atas sana tuh juga wajib nyala guys, agar jalan itu terang kalau malam hari pada saat kita tinggal, tidak gelap gulita. Oke guys, itu tip yang ketiga. Oh masih ada guys, ini guys, ini guys. Jangan lupa mencabut sumber listrik yang tidak perlu, seperti kita menyabut modem wifi guys. Modem wifi itu juga harus dicabut guys. Karena apa? Kalau selama kita tinggal kan kita tidak memakai modem wifi. Kemudian juga kita mematikan komputer, kita naik aja guys. Nah ini kita lepas, kita cabut guys. Kita cabut. Apa? Agar kan tidak kita pakai ya, kita lepas. Kemudian sumber komputer guys, komputer yang biasanya standby ini kita matikan guys belakangnya. Monitor ini yang standby kita juga lepas. Nah, agar menghindari kejadian yang tidak kita inginkan saat kita tinggal. Ada lagi guys, televisi itu juga kita cabut aja, enggak apa-apa. Takutnya nanti kalau ada listrik mati, kalau listrik televisi itu tertancap semua. Karena sekarang televisi banyak yang memakai set-top box, takutnya saat listrik nyala kembali itu nanti listrik yang jeblek. Ya itu bahaya kalau punya akuarium atau bisnis freezer, makanan yang disimpan dalam freezer bisa
mampu semua nanti, bisa basi semua. Oke guys, ada tambahan tip yang ketiga, lupa saya. Kita harus pastikan kalau kita memakai listrik token ini, listrik token, kita harus pastikan bahwa tokennya itu cukup saat kita berangkat mudik. Kalau tokennya nggak cukup ya sama aja, nanti takutnya akuarium mati, akhirnya ikannya kolap, listriknya mati, kulkasnya juga mati, akhirnya makanan yang disimpan dalam kulkas itu nanti basi. Nah, penting guys ya, pastikan token listriknya masih cukup saat kita mudik. Ya, oke. Tip yang keempat. Tip yang keempat itu kita harus memastikan rumah kita itu terkunci dengan baik. Baik pintu depan, pintu ini kita kunci dari dalam. Kemudian kita pastikan jendela-jendela ini juga terkunci dengan baik. Jangan sampai saat kita berangkat mudik nanti itu ada jendela atau pintu yang masih terbuka, jika kena angin bahaya guys, kucing masuk atau apa nanti merusak segalanya di dalam. Kalau kucing tidak apa-apa, kalau ada maling gimana, kan bahaya juga. Jadi kita harus pastikan bahwa rumah kita itu terkunci dengan baik. Itu yang tip yang keempat. Oke, kita masuk tip yang kelima guys. Tip yang kelima itu kita pamit atau izin ke tetangga terdekat, dan jangan lupa info ke Pak RT guys kalau kita itu akan mudik berapa hari, mudik hari apa, pulangnya hari apa, agar setidaknya itu rumah kita itu ada yang mengamati. Oh iya, itu kok tiba-tiba pagarnya terbuka ya, padahal kemarin itu izinnya bilangnya masih mudik. Wah, ini pasti ada apa-apa. Nah, itu fungsinya guys, kita harus izin atau pamit sama tetangga dan juga Pak RT guys. Hitung-hitung kita juga menitipkan kuncinya. Jika ada apa-apa, misalkan listrik mati dan jeglek, kita bisa info ke tetangga untuk menyalakannya. Oke guys, itu tip yang kelima, berpamitan ke tetangga dan Pak RT. Tip yang berapa nih? Keenam guys. Keenam ini kita masalah di jalan. Kita harus kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Ada stopan, kalau lampu merah ya jangan diterobos. Di tol batas speed 80 atau 100 ya kita harus taati. Atau kita terlalu ngebut, takutnya ya namanya juga ada sesuatu, tiba-tiba kita nanti takutnya kecelakaan kalau terlalu kenceng. Kemudian jangan lupa e-tolnya diisi guys, kartu tolnya itu harus diisi sehingga sekiranya cukup untuk mudik dan pulang mudik, agar tidak menyusahkan orang lain saat kita masuk di pintu tol dan exit tol. Kalau kurang kan susah, yang belakang terganggu, kasihan juga. Kemudian jangan lupa istirahat guys. Kalau kita mengantuk itu ya kita berhenti di rest area, istirahat sebentar, tidur sebentar atau 10 menit atau setengah jam, baru kita berangkat lagi. Ini adalah tip yang ketujuh, tip terakhir yang jangan sampai dilupakan oleh teman-teman guys. Apa itu? Berdoa. Kita jangan sampai melupakan untuk berdoa, baik sebelum berangkat mudik atau mau pulang mudik. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan di jalan berangkat dan pulang sampai ke rumah lagi. Oke guys, itu tip yang jangan sampai dilupakan, yang nomor 7 itu. Oke, sampai jumpa di video Emindo Sport Center selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.